Nah, apa yang perlu kita pelajarin dari istilah mati suri itu? Kalau mati ya mati saja, Oke. nggak ada istilah mati suri. Ya. Kalau dia orang mati bisa hidup lagi, ya nggak mati, orang itu hidup. Salam rahayu Pak Dokter, Pak Rahayu, Putu, Surya. ketemu Pak Putu. lagi kita Rahayu, sebentar, jangan Ya. dia stop dulu nih. Pokoknya tetap di The Mitos Gang. Semua Riki, Ya. kita kembali ada kesempatan yang Ya. luar biasa untuk kita dialog lah, berbincang asik, kita santai-santai saja, asik-asik saja. Mengupas beberapa hal yang mungkin saja dipertanyakan di masyarakat dan Ya. hari ini tipenya ngeri-ngeri sedap nih, guys. Terkait dengan mati suri nih, mati suri, Wow. mati suri. Mimi. Yang pernah kita dengar kan Ibu Suri, ini mati suri juga nih. Nah, gimana nih? Apakah benar ada fenomena mati suri itu? Kan Mati suri itu artinya hidup lagi. Nah, dari pada umumnya mengatakan seperti itu, artinya sementara secara umum bahwa seseorang sudah dinyatakan mati, kemudian dia hidup kembali kan gitu. Urusannya dokter. Nanti secara akademis medisnya seperti apa kondisinya dan apa sih fenomena seseorang yang mengalami mati suri itu seperti apa sih? Seperti itu Pak Dokter. Ya. Mulai mati surinya dari sisi medis tuh yang disebut mati suri seperti apa sih? Ya, yang penting nanti ketika selesai kita kupas, kita harus mendapatkan sesuatu Nah, itu dia. Itu yang bisa ya. kita pakai nanti Betul, dalam kehidupan betul, kita. betul, Gitu. Iya. Gini Surya, dalam ilmu kedokteran itu Pak Putu, ada yang disebut sebagai Lazarus Syndrome Lazarus Syndrome. Oke. Atau autoresusitasi. Nah, menurut versi medis bahwa banyak orang yang mengalami seperti itu ketika dilakukan jantungnya dipompa kembali, pakai mesin itu, pakai shock gitu. Shock jantung, alat kejut gitu. Alat kejut, alat kejut itu, alat kejut jantung. Kemudian yang terjadi apa? Tidak berefek apa-apa. Kemudian ya dianggap mati lah. Tapi faktanya kemudian hidup lagi. Nah, secara medis dikatakan yang terjadi adalah respon yang melambat terhadap kejut jantung itu. Jadi sekarang dikejutkan, beberapa menit kemudian baru dia merespon reaksinya, sehingga hidup lagi, tidak langsung seketika. Nah, Ampura Pak Dokter, respon yang melambat itu yang disebut Lazarus Syndrome iya, atau apa? artinya belakangan dia baru memberikan respon terhadap semua terapi itu. Oh, itu yang disebut Lazarus Iya, Syndrome. ada yang kemudian dijelaskan bahwa penyebabnya kemungkinan adalah pemberian napas buatan yang terlalu banyak sehingga malah memblok aliran darah ke paru-paru dari jantung sehingga jantung pun tidak bisa dipompa lagi dan seperti itu. Tetapi ada juga penelitian di luar negeri itu terhadap banyak sekali orang-orang yang mengalami koma atau mungkin masuk ke ICU ya. Kemudian diteliti mereka, apa sih yang terjadi ketika mereka mengalami kesimpulan mati itu. Nah, ternyata di elektroensefalografi di otaknya, kelistrikan otaknya terjadi renjatan. Tiba-tiba begitu ketika dia tiba-tiba terbangun kembali. Ya, yang tadinya sudah dinyatakan mati. Nah, apa yang perlu kita pelajarin dari istilah mati suri itu? Di dunia medis itu kan ada yang disebut mati secara klinis dan mati secara seluler atau biologis. Ya. Kebanyakan kita memutuskan orang itu mati ketika secara klinis dia mati, Pak Putu. Tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, napas tidak ada, bahkan diperiksa pupil matanya itu tidak melebar, tidak menyempit ketika di center, tetap lebar gitu. Berarti tanda kematian batang otak. Udah batang otaknya. Ya, jangan dianggaplah mati. Nah, ini yang kemudian diputuskan mati, tanda tangan mati, dikirim ke kamar mayat gitu. Nah, ada beberapa kejadian akhirnya terbangun di kamar mayat gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin saja dia sedang sebenarnya tidak benar-benar mati secara biologis, secara selulernya masih hidup, Pak Putu. Sehingga terjadi hibernasi barangkali, kan banyak yang seperti itu, Pak. Hibernasi.
Jadi ada penggunaan oksigen dan listrik, juga glukosa yang sangat-sangat kecil intensitas penggunaannya, sehingga ya hibernasi tadi. Nah, kapan Banyak dia terjadi ketika seorang itu mendaki gunung, Ya, kena oksigen gitu. Nah, sehingga sampai sekarang dunia medis pun belum bisa memastikan apa penyebab orang mengalami mati suri. Ya. Sehingga yang diteliti kemudian adalah apa? Pengalaman-pengalamannya. Apa sih yang kamu alami ketika mati suri itu? Nah, gitu. tadi dokter katakan mati secara klinis dan satunya Biologis, biologis. atau seluler. Nah, bedanya apa? Nah, kalau seluler itu memang nggak bisa diperiksa. Nggak bisa diperiksa. Dalam artian? Tetapi klinisnya itu udah mati. Oh. Klinisnya apa? Tensi diukur nggak bisa. Oh, Nadinya nggak bisa diraba. ya. Nah, Sudah. kemudian- Kalau klinis itu kan sudah sah mati Sah secara mati. klinis. Ya. Ya, Gitu. tapi selnya sudah mati apa enggak? Kita Selnya nggak kan pernah tahu. nggak Nggak bisa tahu. teliti. Bisa aja selnya kedut-kedut, bedek-bedek bangun ya gitu. Iya, Nggak iya, ada. iya. Karena Makanya- sel hidup dan mati memang kita susah diukur memang. Istilahnya. Kalau organ, Pak Dokter, organ dalam tubuh manusia, organ mana yang paling terakhir berfungsi ketika seseorang dinyatakan mati? Paling terakhir ya. Ya, paling terakhir. Iya, Apakah biasanya kan jantungnya kah? ketika makanya ketika dalam klinis itu ketika otak sudah mati Mati. dengan tanda-tanda kematian batang otak tadi itu Ya. sudah dianggap menyerah dah. Oh. Nah, karena apa? Kalau jantungnya orang itu sudah dianggap mati, masih dilakukan upaya resusitasi. Napas nggak ada, dikasih napas buatan atau pakai alat selama otaknya masih hidup. Ya. Makanya banyak orang koma, Ya. ya orang koma dan nggak bisa bernapas lagi, ya dibantu dengan mesin napas. Sekarang jantung pun bisa diganti dengan alat jantung sekarang, pengganti jantung kan ada tuh. Kalau orang operasi jantung kan dia pakai mesin untuk memompa darahnya untuk sirkulasi, selama otaknya masih hidup. Sebenarnya semua organ tubuh fungsinya adalah untuk mensupport otak aktif kan gitu hidup. Ya. Jadinya yang lainnya itu boleh mati satu-satu, bisa diganti dengan mesin untuk tetap menghidupkan otak. Iya. Nah, Tapi kalau otaknya mati nggak ada gunanya, walaupun jantung. Iya. Ya, tapi kemudian ini kejadian yang belum, makanya benar-benar tidak bisa dipahami bagaimana kemudian seluruh klinis yang dianggap mati itu ternyata akhirnya hidup lagi, dan itu yang kemudian disebut mati suri tadi, karena ternyata sel-selnya masih hidup. Nah, faktanya kan begini Surya. Ya. Ketika kita sekarang kan teknologi cloning itu banyak Pak Bundu, kan yang diambil stem cell, sehingga stem cell atau organ nih, organ yang diambil dari tubuh yang mati. Begitu mati, sebelum selnya mati, sel tubuhnya mati, jaringan organnya mati, diambil dan simpen untuk apa? Untuk ditransplantasi didonorkan kepada orang yang membutuhkan. Kan ada yang demikian. Sehingga ada orang yang nanti kalau saya mati, saya donorkan organ-organ saya. Berarti kan walaupun orangnya mati, organnya masih bisa dipakai. Berarti organnya masih hidup. Iya. Jangan sampai organnya mengalami mati seluler sehingga disimpan dan berguna bagi orang hidup lainnya. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas, itu apa? Bahwa hidup mati itu tidak serta-merta ada di tangan tubuh. Makanya tiang sering mengatakan kematian itu ditentukan oleh 4. Tubuh mati, pikiran mati, ruh mati, dan kehendak Tuhan. Maka tidak semuanya adalah kehendak Tuhan kematian itu. Ada kematian yang karena kehendak tubuh. Contohnya apa? Tubuhnya mati karena menua, tubuhnya mati karena sakit, kekurangan darah, karena luka misalnya. Walaupun rohnya masih ingin, makanya ini yang disebut orang roh yang menyesal karena tubuhnya mati karena dibunuh orang atau bunuh diri. Padahal dia takdirnya belum mati. Sehingga disebutlah ulah pati, atau dia kecelakaan sehingga karena jatuh, lengah mungkin, jatuh, ditabrak truk, langsung dilindas, mati, rohnya bisa gentayangan. Karena apa? Dia nggak terima dengan jalan kematiannya. Nah, ada juga pikiran yang menyebabkan kematian. Tubuhnya sehat walafiat, rohnya masih pingin dalam tubuh itu, masih banyak tugas, tapi pikirannya stres karena diputus sama pacar. Akhirnya mengambil tindakan bunuh diri. Nah, ini yang sering mengalami penyesalan di alam kematian, gitu Surya. Ya, ini kan baru-baru ada kejadian Pak Putu, yang anak muda yang meninggal karena bunuh diri karena masalah pacar. Nah, apa yang terjadi? Ruhnya mungkin menyesal, mungkin ya.
Karena apa? Belum saatnya dia mati. Karena setelah di sana tuh ruhnya bisa melihat kebenaran yang lain, bahwa ternyata ini memang bukan jodoh saya adalah ini yang jauh lebih baik gitu misalnya. Menyesal dia oleh keputusan pikirannya mengikuti dorongan ego, yaitu flight, menghindar dari kehidupan ini dengan bunuh diri. Atau pikiran yang lengah sehingga naik kendaraan sembarangan, ya ngebut-kebutan sehingga meninggal bukan pada saatnya. Nah, ini dialami penyesalan oleh sang ruh. Nah, itu contoh jenis-jenis kematian yang lain yang mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Ya, sebelum lebih detail lagi ke sana Pak Dokter, saya jadi teringat ke kasus tadi bahwa seorang meninggal karena sebetulnya bagi orang lain itu adalah hal simpel lah, sederhana, tapi bagi dia itu adalah suatu yang sangat-sangat menyakitkan sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri kan gitu. Nah, dulu saya sangat melihat bagaimana ritual-ritual di Bali itu penuh dengan pemaknaan dan bagaimana terkait dengan psikologis manusia. Jadi ada misalnya contoh simpel aja ketika kita melakukan proses ngaben, ada prosesi mepegat dada, dan perahu kita simbolkan dengan dada, kan pelepasan semua, manyut, motong, kemudian bagaimana kita sedikit tidaknya kembali ke realita dengan matajan talo kan, Mas Surya lagi menghidupkan kembali energi-energi sukacita kan seperti ini kan. Nah, tetapi kemudian itu yang merenung Pak Dokter ketika saya tahu bahwa di Bali itu tingkat bunuh dirinya itu nomor 3 di Indonesia, dan yang banyak tangani klien-klien terkait dengan kecemasan. Nah, kembali saya merenung kenapa bisa seperti itu. Salah satu jawaban yang saya terima adalah memang kita sendiri tidak disiapkan gagal, kita disiapkan berhasil. Kamu mau jadi apa? Kamu harus begini, harus begitu. Tidak disiapkan jika kamu tidak berhasil, bagaimana sikapmu? Ya. Nah, sehingga kemampuan dia mengantisipasi jika dia tidak berhasil itu tidak punya, Pak Dokter. Sehingga bingunglah ketika ada kegagalan dalam hidupnya, karena namanya persentase gagal dan berhasil kan 50-50, masih setengah-setengah, tergantung banyak faktor. Apakah usahanya, apakah balik lagi kalau kita di sini, apakah karmanya, macam-macam kan. Tapi 50-50. Nah, ketika dia tidak berhasil, nah kemampuan untuk mengatasi itu tidak punya kesiapan, sehingga kebingunganlah di sana. Nah, kita bicara tentang kematian, perlu juga kita bicara tentang bagaimana mengantisipasi ketika seseorang mengalami hal-hal yang di luar prediksinya gagal gitu. Nah, Pak Putu pastinya di balik begitu banyaknya keberhasilan pasti ada momen-momen gagal. Kasih sedikit inilah, karena kita kaitkan dengan kematian itu sendiri, tentu saja perasaan tanda kutip sakit oleh kegagalan itu perlu kita antisipasi. Nah, kasih sedikit tips untuk terkait itu. Kalau bunuh diri itu masuk ulah pati, Pak Dokter? Ulah pati. Kalau bunuh diri ulah pati. Ulah pati ya. Kalau kecelakaan salah pati. Salah pati, kecelakaan. Mungkin kalau tema ulah pati ini panjang sekali kalau itu bisa diceritakan, dan ini menurut saya kalau Pak Surya tadi bilang bahwa bunuh diri di Bali termasuk nomor urut 3, berarti ini sudah kejadian luar biasa bagi Bali. Betul. Kejadian luar biasa. Kalau saran saya, Pak Dokter, Pak Surya, buat khusus bicara tentang kejadian ulah pati ini, kita akan bahas total untuk mengedukasi lah, kita saling berbagi supaya jangan sampai ini rekor ini terus kita pegang malah jadi nomor 2 atau menjadi nomor 1 nanti di Indonesia. Jangan sampai, berarti kan ada sesuatu yang belum selesai nih. Kalau ini karena masih bicara tentang tadi mati suri itu, tapi saya pikir kita harus pisahkan. Ulah pati ini kita pisahkan. Khusus ya? Iya, khusus Pak Dokter. Lebih baik kita bikin khusus karena ini karena mengedukasi agak panjang. Lebih detail lagi lebih detail. Karena Pak Surya di Mindep dari sudut pandang mindsetnya, gimana mindset yang benar. Kalau saya, pengalaman saya banyak.
Terus dari sudut agama dan dunia pemikir spiritual, mungkin Pak Dokter bisa ngasih pandangan. 3 sudut dan nanti teman-teman bisa saling komen. Gitu. Kalau ini memang kejadian luar biasa di Bali dengan pemicunya orang mati. Ya, ketika kita disebut ketiga, sepertinya sangat urgent untuk kita diskusikan, ya, Pak Dokter. Setuju, Pak Dokter. Oke, balik lagi ke mati suri berarti ya. Berarti pengalaman tadi simpan untuk menurut saya. Ya, episode Kita berikutnya. Itu. Oke, jadi terkait dengan mati suri, Pak Dokter, apa pengalaman? Mungkin ada cerita menarik nih. Tapi Ampura, saya tiba-tiba teringat dengan ini, Pak Dokter Ampura nih. Teringat dengan beberapa penjelasan Pak Dokter yang sepertinya penting untuk kita sampaikan hari ini terkait bagaimana seseorang mencari tahu nih posisi sang roh itu ada di mana sebelum kita bicara mati. Karena tadi kan bicara mati suri artinya apa? Sang roh yang memberi peran utama dalam kehidupan itu masih ada nih. Bisa jelaskan sedikit yang pertanyaan seseorang dari luar Bali yang terkait dengan ada di posisi mana, apakah di jantungnya atau di kepala atau gimana? Silakan Pak Dokter. Iya. Kan ada kita gini, Surya. Kita percaya bahwa tubuh secara seluler itu ada kecerdasan di dalamnya, ada energi yang tetap menjaga masing-masing sel itu hidup. Tetapi keseluruhannya juga ada dihidupkan oleh sang ruh itu sendiri. Sehingga ketika sang ruh pergi dari tubuhnya secara klinis dan ini dianggap mati. Tetapi kecerdasan dan energi yang ada di setiap sel menyebabkan organ-organ itu masih hidup. Nah, kan ada begini istilahnya, Surya. Ada kecerdasan yang kemudian menjadi individu yang disebut ruh. Ada kecerdasan yang ada di dalam setiap sel yang terpisah dengan individu itu sendiri. Kebayang maksudnya? Ya, kebayang. Sehingga ketika sang ruh individual yang juga dibentuk oleh kecerdasan semesta itu pergi, kecerdasan yang menghidupkan sel-sel itu masih ada. Sehingga orang mati pun organ-organnya masih bisa dianggap hidup untuk dipakai digabungkan dengan kecerdasan lain yang ada pada tubuh orang yang membutuhkan donor. Nah, di manakah sang ruh ini berdiam? Nah, itu dia. Nah, ketika misalnya kita berbicara tentang Atman itu adalah percikan Tuhan yang katanya memiliki sifat seperti Tuhan, termasuk diantaranya ada di mana-mana dan meresap ke mana-mana. Maka dia ada di seluruh sel itu sendiri, tetapi berada berdampingan dengan sel itu. Artinya ketika dia keluar dari situ, sel yang menghidupi kecerdasan yang menghidupi sel tetap diam di sana. Tapi kecerdasan individual yang menghidupi seluruh tubuh itu sudah pergi dari situ. Itu kalau orang mati. Nah, maka ketika orang mati suri, kecerdasan itu masih terkonek di situ. Masih terkonek di tubuh itu sendiri. Walaupun tubuhnya secara biologis dianggap mati. Nah, terkonek di situ. Nah, kapan si roh itu mempunyai kesempatan masuk lagi dan dia kemudian memberikan energi yang besar pada dirinya, sang roh itu, memicu kembali seluruh energi yang ada pada sel-sel itu mengalami renyatan gitu. Ya, jantung hidup tiba-tiba. Semuanya hidup kembali gitu. Yang tadinya hibernasi tadi. Karena masih dia terkonek di situ, Surya. Tapi kapan dia benar-benar hilang? Ya itu. Mau diapain juga, jantung dipompa ya akan tetap aja mengalirkan darah tetap. Atau yang pernah kejadian waktu koas dulu. Memompa orang yang sudah mati. Napas gitu. Didengerin napas. Karena apa? Ya kita pompa masalahnya. Tapi udara masuk tidak menciptakan pertukaran udara karena aliran darahnya tidak mengalir walaupun kita pompa. Nah, itu. Tapi begitu dihentikan pemompaan bantuan itu, kembali diam dia. Ini kayaknya udah mati, tapi kita nggak boleh kan. Udah pompa aja terus. Padahal dia sudah mati. Nah, artinya itu tadi yang bilang banyak sekali mati itu macam-macam gini ya. Makanya di agama juga ada, Pak Budu. Kalau mati secara waraspati tatwa namanya, Pak Budu. Kalau mati secara waraspati tatwa, mati itu adalah apa? Ketika Sang Yang Atma, Sang Ruh, pergi meninggalkan Sang Yang Panca Mahabhuta, tubuhnya. Itu mati. Itu secara waraspati tatwa. Nah, kemudian ada lagi mati secara tradisi agama, yaitu kapan dia diupacarai, kemudian meringkes, kerik kuku, dianggap dia baru mati. Ya, beda lagi tuh.
Makanya ada istilah kinsana nu mesare di rumah sakit Ya, gitu ya, mungkin ya. mesare di rumah Karena sakit. indikator disebut mati setelah meringkas nih kan. Meringkes. Walaupun secara waras pati tatua yang sudah berkenaan dengan dunia medis tadi sudah dianggap mati. Baru-baru saya ketemu jawaban kenapa istilah anak Bali ini kan meme nak musare di rumah Sirap. sakit, nu sirap rumah Nah, sakit. itu ada 3 ada, Pak. Itu Iya. ya. Mati secara waras pati tatua, Iya, iya. mati secara adat, Iya. mati secara agama. Nah, agama bedanya apa? Waras pati tatua Tadi dianggap mati medis tadi. Ya, Udah prestasi benar-benar pergi medis. sang roh. Ya, Mati adat, ringkas. enggak, suara kukul. Oh, yang adat. 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 Adat Adat suara suara kukul. kukul. Oh. Nah, makanya ada suara kukul tanda ada orang yang meninggal, cina kedukitan. Ya. Kemudian baru mati secara agama yang tadi Agama itu. meringkas. Agama Ya, ya, ya. ngeringkes. Jadi kembalilah penciptaan itu sehingga dianggap terpisah. Maka di leluhurnya itu di orang dimandikan itu ada aksara kebalik dia situ. Ang ah. Jadi ahnya di atas, angnya di bawah. Angnya di atas, ahnya di bawah. Artinya apa? Apinya di atas, airnya di bawah, terpisah dia. Tapi kalau penciptaan, airnya yang di Airnya di atas, atas. apinya di bawah. Sehingga jadi ang itu konsepnya bahwa apa? Iya. Keterpisahan ini menyebabkan kematian. Itu konsepnya. Jadi nah, kalau mati suri Dan di bagaimana? aksara pun Aksara pun dikasih tahu kita di artinya di sungsang ya, sungsang Ya, sungsang, berarti. ya. Ah, ya. Jadi Yang dibalik ang dia. Jadi ang ah. ya, apinya di atas, Iya. airnya di bawah. Pemisahan seperti itu. Nah, Ya, ya. jadi dari situ kemudian kita diajarkan bahwa mati suri itu manfaatnya apa gitu. Nah, Ini itu pengalaman sekarang Pak Putu. Ya. Orang-orang yang pernah mengalami mati suri, beberapa pernah ketemu sama tiang. Ya. Rata-rata mereka yang mengalami mati suri itu mengalami pencerahan Pak Putu. Ya, ya. Setelah bangkit kembali malah mengalami pencerahan. Ya, ya, ya. Karena mungkin ya terjadi flat katanya Pak Putu. Secara medis kan flat ya Pak Putu. Ya, ya. Otaknya itu flat, elektroensefalografinya flat, sehingga benar-benar seperti orang mengalami meditasi mendalam. Dan di situ dia mengalami kesadaran yang berbeda. Makanya ketika dia hidup lagi, orang-orang mati suri itu dia bisa menceritakan apa yang dilakukan para dokter, apa yang yang dia lihat, dan dia mengalami kesadaran yang meluas tiba-tiba. Meluas, melampaui ruang dan waktu. Dia menyadari dirinya bukan terbatas seperti pikiran itu. Maka ketika dia masuk kembali ke dalam tubuhnya, dia adalah pribadi yang sudah tercerahkan. Nah, Tiang pernah ketemu hal yang sama nih Bapak Putu. Datang ke rumah bertahun-tahun yang lalu dia cerita. Setelah dia mengalami mati suri dan ke alam sana, setelah balik lagi apa yang dia katakan? Sekarang ini hidup saya ini hanya menjalankan sisa karma aja. Ya, ya, ya. Saya sudah ingin cepat-cepat pulang. Kalau saja nggak usah membereskan ini, saya sudah pulang. Jauh sekali di sana indahnya gitu dia. Nah, mungkin konsep ini pun kemudian dalam tradisi agama kita menjadilah mati raga. Ya, ya, setuju. Ketika orang mengalami prosesi mati raga, semacam mati suri yang dibuat, Ya, metode. dan di situ dia mengalami transformasi. Jalan tantra, transformasi. Ya, ya. Transformasi menjadi apa? Tercerahkan. Ya, ya. Sehingga hanya orang yang pernah mati raga atau mati suri yang tahu jalan pulang ke alam siwa, ke alam jiwa gitu. Sehingga dialah yang akan menuntun orang-orang yang diamben itu. Maka para sulungih harusnya adalah orang yang sudah tahu jalan ke alam sana. Nih, Pak Putu kayaknya pernah mengalami Ya, gimana, kejadian seperti itu. pernah mati suri atau gimana? Gimana tuh Boleh pengalaman? nggak saya punya pandangan lain? Boleh, Ya, boleh, boleh. boleh. Bertentangan dengan Pak Dokter. Bagus, saya senang. itu. Bagus. Kalau boleh saya ngomong. Silakan, silakan, Ya. silakan. Terus terang, kalau mati ya mati saja. Oke. Nggak ada istilah mati suri. Ya. Kalau dia orang mati bisa hidup lagi, Hmm. ya nggak mati. Orang itu hidup, Ya. segitu aja. Kalau nggak hidup mati segitu aja. Nggak ada istilah mati suri. Suri. Mati suri. Nggak ada istilah. Kalau dia bisa bangun lagi ya sebelumnya dia nggak mati. Titik udah. Nggak ada lagi. Berarti dia belum mati. Ya. Entah apa, entah berapa jam kemudian bangun, entah dokter bilang dia mati sudah secara medis dan seterusnya. Ya dia masih hidup. Dokter aja salah ngecek gitu. Intinya kalau dia mati mati. Ya. Kalau dia ternyata bangun lagi hidup, ya dia nggak mati hidup. Ya, belum mati lah. Ya. Ya. Belum mati. Cuman kenapa fenomena mati suri ini ketika di YouTube atau dimanapun diceritakan menjadi rame, menjadi rame? Ya. Karena prinsipnya yang saya pikirkan yang saya pikirkan adalah
orang itu belum siap mati, sehingga keajaiban kecil pun masih berharap ingin hidup. Orang nggak siap mati. Intinya, setiap orang manusia itu mau hidup, tapi nggak berani mati. Nggak berani mati, sehingga ketika ngomong mati suri, senang, wih bisa hidup lagi, berharap nanti saya mau mati bisa hidup lagi gitu. Karena sebenarnya esensinya adalah kita belum siap untuk mati, sehingga fenomena mati bisa hidup lagi, orang sembuh mau sekarat akhirnya sembuh dari penyakit, karena dasar kita manusia ingin hidup selama-lamanya, takut akan kematian. Dimanapun orang cerita tentang keajaiban atau miracle, itu akan digemari karena kita mengalami sebuah ketakutan yang bernama kesakitan, penderitaan, dan kematian. Kita belum berdamai dengan ada di posisi itu. Kalau saya cerita itu jauh berada di dalam diri kita. Contoh ini, saya kalau diskusi tentang kematian, bagaimana rasa sakit, bagaimana penderitaan hidup, bagaimana kita detik-detik menjelang kematian, susah mencari teman ngomongin tentang itu. Dari 100 orang yang saya ajak ngomong kematian, dorong ngomong gitu. Semua orang takut ngomongin. Sehingga adalah saya itu nggak punya teman intinya. Padahal mati adalah sesuatu yang pasti di dalam hidup. Ujang sengortang supaya kita siap. Karena semuanya itu nggak pasti dalam hidup. Yang pasti apa? Mati. Besi, kan? Yeah. Mati. Manusia hidup pasti mati. Tapi semua orang nggak siap. Tapi ngortang, nih, itu mati aja hidup, ben. Jak satu langsung beriak gitu, semua orang ngortang. Karena apa? Dasarnya kita nggak siap semuanya, takut mengalami sebuah ketakutan. Karena itu apa ya? Ya, dalam salah satu cakra kita ini mempertahankan. Salah satu ego itu adalah bagaimana mempertahankan hidup selama mungkin. Gitu. Mempertahankan hidup selama mungkin, sebisa mungkin. Kalau bisa kita menjadi makhluk yang apa? Trans atau abadi. Makanya dari generasi ke generasi, baik itu dari zaman dulu Babilonia, semua orang mencari ilmu awet muda, panjang umur, sepanjang-panjangnya. Banyak sekali. Baik sekarang ada penemuan tentang apa? Stem cell, bagaimana memperpanjang umur. Sekarang sampai Elon Musk itu bagaimana memindahkan isi pikiran kita. Tubuh fisik boleh mati, tapi kesadaran kita harus hidup, bisa dipindahkan ke robot. Itu artinya apa? Semua penelitian dari zaman dulu dimumikan itu, bagaimana kita hidup abadi, itu targetnya. Atau kalau bisa mati umur 200 tahun, kenapa mati 100? Kalau bisa mati umur 100, kenapa harus 50? Selalu begitu. Tapi dasarnya adalah dari semua itu, kita belum berdamai dengan kematian itu sendiri. Belum berdamai dengan arti kematian. Itu yang saya tangkap. Jadinya saya selalu, kalau kita ngomong mati suri ya, seperti Pak Dokter tadi, makanya saya bilang berbeda. Karena saya selalu bilang mati ya mati. Kalau hidup ya hidup. Karena kematian itu udah pasti. Kita siap atau tidak, itu yang saya ingin tanamkan di dalam diri. Saya nggak ada istilah mau mati suri, mati hidup lagi. Berarti saya takut akan kematian gitu. Karena itu fenomena yang sangat langka sekali. 1.000.000 orang mati, belum tentu 1 orang yang hidup lagi. Itu fenomena yang sangat langka. Tapi yang satu ini dibicarakan seluruh dunia. Seluruh dunia. Berarti kan orang pengen yang ini. Seperti itu. Itu jauh di dalam. Makanya saya selalu mempunyai pikiran bahwa kita harus siap ada di posisi penderitaan menjelang kematian. Terus bagaimana kita terus diskusi tentang bagaimana kita siap. Istilahnya kalau orang pensiun itu kan ada istilah post power syndrome. Kita menurun post power syndrome itu kan. Kalau enggak gitu stres kita. Nah, itu ada masalah supaya orang tidak mengalami post power syndrome. Di perusahaan itu ada namanya MPP. MPP itu masa persiapan untuk pensiun. Jadinya mereka dilatih supaya siap nanti kalau dulu dia jadi bos, supaya siap jadi orang biasa lagi. Jadinya dibuatlah bimbingan-bimbingan rohani, bimbingan psikis itu loh. Apa yang akan terjadi itu kurang lebih 2-3 tahun dilatih. Nah,
Nah sekarang, Masa persiapan padam. ya Ya. sekarang pernah nggak kita diskusi bagaimana kita siap Di rumah semesta ada MPM, apa, masa persiapan mati? MPP masa persiapan padam. Masa persiapan pulang. padam. Nah, menarik nggak omongan saya Pak Surya? Ya, ya. Menarik sekali. Ya, ya. Karena saya selalu cari teman nggak ada. Ya, ya. Dan ini dipaksa diajak berdiskusi tentang kematian. Ya. Kapan ya buku Pak Dokter itu menarik Ya. tentang buku apa perjalanan Dalam kematian, ya. Tapi belum tentu populer, belum tentu orang mau beli. Banyak yang takut Pak, betul. Iya takut beli. Tapi saran saya, kita berani hidup, Ya. kita harus berani mati Ya. dan persiapkanlah itu persiapannya. Karena sebenarnya ya fenomena hidup. Yang ragu hidup, nak kau mati, yang mati, nak hidup kan Ben. Ya, ya. Ya, kebetulan aja kita nggak ketemu waktu. Kita punya pertanyaan yang sama sebetulnya. Dan saya ketemu Rumah Semesta dan Pak Dokter kayak berdasarkan kegelisahan saya, Ilisah nih. Ilisah karena sama pertanyaan saya ke dalam diri adalah oke, sugih lacur basing pasti. Ya. Ganteng aja jelek basing pasti. Nah, semua Ya. lah pasti. Dua blog basing pasti ini pasti mati. Tapi ketika orang diajak berkomunikasi atau diskusi tentang kematian, tidak mau. Sekalinya mau, tak masuk akal, kan? Ya. Ya, nah seperti itulah. Syukurnya kita ada Kalau di paling itu kalau pemahaman ya. ngomongin tentang kematian ya, Ya. miracle, Ya, mati suri, yang gitu-gitu Nah, kita bicara. tapi supaya seru, saya mau bertentangan dengan Pak Putu juga. Kan seru kan? Artinya apa? Mati suri ini kan istilah. Betul. Istilah yang bisa kita maknai Mati suri itu istilahnya adalah mati bohong-bohong. mati Karena gini, bohong, karena kan? gini Ya, Surya. ya. Karena ya memang tadi itu tadi ketika yang disebut mati secara keseluruhan itu kan ada Ya. termasuk mati seluler. Ya, ya. Itu secara medis. Ketika masih mati klinis gitu. Ya. Belum benar-benar mati. Sama dengan gini kejadian. Kalau kita ngoperasi pasien ya Pak Putu, Ya. kita akan melakukan suntikan obat bius supaya mati rasa. Ya. Dirasa. Kalau mati rasa, apakah rasanya hidup? Ya dianggap mati. Tapi nanti kapan di stop, dihentikan obatnya itu, hidup lagi rasanya. Nah artinya ada beberapa istilah mati itu yang memang benar reversible, mati yang reversible. Kayak kita semutan mati rasa. Gitu. Nanti setelah selesai dibius ya kembali lagi rasanya. Nah ada yang irreversible. Nah ketika dia akhirnya tidak bisa menjelaskan ini, kita kan ketika orang itu mati suri, dia tidak berani mengatakan hidup. Ya, ya. Kayak tadi ini Pak, ini orangnya masih hidup, apa buktinya gitu? Ya, ya. Selnya masih hidup, mana buktinya? Nggak bisa. Secara klinis, oke, karena secara klinis sudah mati, ya sudah dianggap mati lah orang itu. Tapi selulernya hidup, nah itu udah tadi itu. Ya, ya. Makanya ketika terjadi lonjakan dan hidup lagi, akhirnya dianggaplah dia, oh ini hidup lagi. Karena seperti Pak Putu bilang, kalau sudah mati ya mati. Cuman mati itu kemudian dianggap generalisasi. Ya. Tidak ada lagi istilah mati biologis, mati klinis. Begitu klinis dia mati, dianggap matilah gitu. Karena memang sangat sedikit kejadian orang mati klinis, selulernya hidup. Sangat sedikit. Jarang. Ya, ya. Saking sangat sedikitnya ya tadi itu. Seru-seru jadi. Sangat anomali. Sangat seru-seru. Nah, mungkin polanya adalah ketika, nah kebetulan saya sih belum pernah namanya mati suri gitu. Tapi ketika kita melihat informasi, kemudian pemberitaan terkait mati suri ketika diwawancara, rata-rata mengalami hal-hal yang sejenis, terutama di level kesadarannya. Ya. Mendapatkan pencerahan, kemudian lebih menikmati kehidupan ini sebagai sesuatu yang memang harus dijalani segitu saja gitu. Nah, entah itu dikatakan sesuatu yang positif atau tidak positif, yang jelas situasi orang yang mengalami mati suri sebagian besar seperti itu adanya. Bahkan mungkin itu polanya dibalik. Seseorang yang mengalami mati suri mendapatkan pencerahan seperti itu, seseorang yang belum mendapatkan pencerahan ingin mendapatkan pencerahan, itu meraga mati itu. Ada yang berhasil, ada yang berhasil, ada yang gagal. Ini cerita nyata nih di sebelah rumah nih, yang masih anak-anak waktu itu. Ya. Efeknya buruk ternyata pada selulernya. Nah, ini orang sudah mati. Ya. Benar-benar mati nih, pukul berbunyi. Ya. Jadi hari ketiga tuh.
dimandikan lah Pak Budu, dimandikan. Pada saat dimandikan, itulah dia bangun. Sudah 3 hari nih. Berarti Waktu saya zaman kecil. itu sudah nggak ada, belum ada ini, Dok. Belum ada dokter. Wih, zaman tahun apa namanya, tahun suntikan formalin belum. Iya, Tahun itu dah. 70-an ke, Iya, 70-an berapa nih ke. Iya, Terkenal cerita nih ke. iya, Dan setelah dia bangun lagi, iya, nah mungkin sudah mengalami sebagian kerusakan. iya, iya. Nggak bisa mendengar Pak Budu. Organ, nggak bisa mendengar, tapi hidup lagi dia. Iya. Hidup. Terkenal lah namanya, kemudian namanya Jikute Kak Kenduk ada. Iya. Dia sudah nggak bisa mendengar lagi. Karena efek itu tadi. Iya. Ya, 3 hari bobo paju sejak Banjar. Iya, iya. Nah, akhirnya itu dah. Gitu. Ya sebagian ada kerusakan lah yang terjadi. Pak Surya, Iya. saya tidak yakin Iya. bahwa setiap orang yang mati suri itu akan mengalami pencerahan seperti tadi. Terus terang saya nggak yakin. Karena yang dieksploit itu, Iya, eksploitasi betul. Setuju saya. itu, atau dibesar-besarkan itu banyak kepentingan ranah agama. Ranah agama itu saya nggak berani ngomong ya, ada kepentingan tertentu. Iya. Dan banyak mungkin orang yang mati suri hidup atau sudah dianggap mati hidup lagi, ya mereka nggak ada cerita apa-apa. Ya minimal logikanya begini Pak tuh, nggak mungkin sesuatu itu diekspos adalah sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Pasti yang diekspos adalah seseorang yang mengalami akhirnya dapat pencerahan sehingga diekspos lah supaya mendapatkan satu pesan-pesan manfaat untuk orang yang lain gitu. Mungkin seperti itu. Banyak hal mungkin atau banyak orang juga mengalami mati suri ya hidup biasa aja yang seharusnya dia Tergantung melakukan hal basicnya, negatif ya biasa seperti apa adanya mungkin seperti itu. Karena teman Ya. saya Ya. di kuliah itu ada pernah ngaku katanya, tapi dia nggak tahu, nggak sadar. Iya, iya. Ketika kecil bayi itu mati, Hmm. Hmm. tapi hidup lagi setelah dipopoin, kalau orang Jawa itu daun kelor, Hmm. daun kelor Hmm. itu Iya, iya, iya. dulu digituin, ternyata bangun, kecil, Ya, ya. bermain mati nggak sadar gitu. Hmm. Dia cerita. Biasa aja sih, maksudnya saya tanya terus gimana rasanya waktu itu, nggak tahu gitu loh. Tapi heboh intinya satu kampung sudah mati gitu. Ya, ya. Ternyata ditepuk daun kelor bangun. Saya lupa yang ada kecogen panggilu itu gimana ya ceritanya, lupa deh. Saya nggak tahu. Kalau di Jawa itu daun kelor itu memang Gitu ya? Iya, iya. identik sama Anti mistik. anti-mistik zaman itu mistik. Produk Faras ada yang tentang kelor? Tapi memang seperti yang Suatu saat disampaikan Pak bisa Butu kan, ya, gimana? beberapa orang bisa sama lah dengan kita meditasi mendalam, sebagian tercerahkan, sebagian enggak. Iya, iya, iya. Karena setiap tesis selalu akan ada antitesis. Iya, iya, iya. Karena dia akan selalu menyiapkan dirinya sebagai misteri, Pak Butu. Iya. Nah, selalu seperti itu. Dokter setuju nggak dengan apa yang saya ceritakan tadi bahwa kenapa mati suri itu menjadi fenomenal, karena sebenarnya orang ingin miracle di dalam hidupnya, tetap ingin Berharap banyak. Ya, bagaimanapun juga mudah-mudahan dia mati suri ternyata nah, gitu banyak. Ada juga pasti karena selalu kan ya kan ketika kita punya keluarga yang meninggal pasti ada harapan kita gitu. Kecuali orangnya meninggal sudah tua gitu. Ketika meninggal masih muda pasti ada harapan bisa nggak dia hidup lagi gitu. Nah, itu harapan, tapi mudah-mudahan ini hanya sekedar mati suri. Selalu kita punya harapan demikian gitu. Mudah-mudahan, tapi ketika kenyataannya sudah tidak ada lagi ya sudah gitu. Nah, ini yang paling sering terjadi ketika kita tidak siap, tidak MPP tadi. Bukan hanya tidak siap mati, kan kadang beberapa orang itu kan saya lebih baik mati daripada saya kehilangan gitu kan. Iya. Kan banyak orang, kadang beragu mati daripada Iya, iya. karena kehilangan itu jauh lebih menyakitkan daripada Kematian ketika mati itu kan sendiri. berpragat Iya, sebuah iya, ragu iya, gitu. Ketika nak len mati ragu sing siap gitu. Iya, iya, Makanya di ajaran Berawa iya. sana di duku Di- belajar masuk ke peti mati. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya. Seperti itu. Nah, terus sekarang terkait dengan mati suri Pak Dokter. Nah, anggaplah sebagian besar kita samai perspektif bahwa sebagian besar mengalami pencerahan ketika mati suri itu sendiri. Nah, dari sisi spiritual kenapa bisa begitu? Kenapa orang itu harus dan terlepas dari mati suri atau tidak, seseorang juga mendapat pencerahan ketika dia mulai mempelajari tentang kematian. Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang seperti itu adanya? Apa memang
pada saat kematian itulah pembelajaran inti dari kehidupan itu mulai kita mampu renungkan dan sadari. Gimana, Pak? Ada di Jalan Tantra. Ya. Di Jalan Tantra itu ajakan, nggak usah ada banyak baca buku. Ya. Cukup baca buku dalam diri, kenali yang kosong dalam diri itu, energi yang kosong, kecerdasan dalam kosong dalam diri. Kemudian dia ajak meditasi, Surya. Nanti begitu dia seluruh tubuh dan pikirannya digunakan oleh sang ruh itu sendiri, tiba-tiba dia tercerahkan. Makanya kan Buddha sendiri kan mengalami pencerahan ketika dia duduk, bukan ketika dia belajar. Sehingga dia menjadi kesadaran itu sendiri, makanya disebut Buddha yang tercerahkan, yang mengalami kesadaran. Nah, Sadguru kan mengalami hal yang sama. Ketika dia naik ke bukit apa tuh, meditasi begini, dia tercerahkan di situ dan dia merasa saya hanya duduk 15 menit kok gitu. Tapi ternyata bagi orang-orang dia sudah 13-an hari ya. 13-an hari duduk di sana. Makanya itulah yang saya kagetkan, mungkin seperti itu yang dialami Buddha. Begitu saya bangun, karena saya merasa baru tidur 15 menit gitu. Begitu saya bangun, orang-orang sudah duduk di situ. Mengelilingi dia. Apa yang kamu alami, apa yang kamu alami gitu. Nah, Buddha juga diceritakan oleh Sadguru mengalami hal yang sama. Duduk meditasi lama, begitu tercerahkan, banyak orang nanya, bagaimana alam sana, bla bla bla. Terus Buddha jawabannya apa? Ada nasi enggak? Karena apa? Saya hidup, ini yang saya butuhkan sekarang. Di sana enggak ini gitu. Nah itu makanya Buddha selalu mengatakan, pasiku, kalau mau tahu buktikan sendiri. Bagaimana kalau kita masuk ke kedalaman diri kita, mematikan pikiran kita, maka kita akan mencapai pencerahan otomatisasi kalau meditasi mendalam. Nah, sayangnya itu singkat sekali, Surya. Yang pernah mengalami itu, jadi takut Pak Putu. Masuk ke meditasi, tiba-tiba untuk pertama kali Tiang tidak bisa menjelaskan sesuatu. Ketika Tiang tahu diri Tiang tidak berpikir, tapi kebayang nggak, Surya? Iya, kebayang. Tiang tahu diri Tiang tidak berpikir, mujara guys yang berpikir, tapi tahu diri tak berpikir, Pak Putu. Kok kayaknya, ya kalau kita tahu diri kita berpikir kan, kalau sekarang kan berpikir nih. Tiba-tiba pada saat itu, tiba-tiba gelap hitam dan tahu diri tidak berpikir. Kok pikiran saya diam ya? Mati nih gitu. Jangan-jangan gila saya nanti kalau saya lama nggak berpikir gitu. Jadi tiba-tiba Tiang langsung gini, wah, untung. Sing itu ngoyong pikirannya kan Buddha udah gini. Takut gila. Kayak itu pengalaman singkat sekali, Surya. Artinya kita mengalami kesadaran yang lain gitu. Nah, ya jangan, apalagi yang dialami oleh orang-orang yang seperti itu gitu. Ya malah bisa out of body experience dan sebagainya kan, lain lagi ceritanya. Makanya mungkin itu yang diajarkan, matikan pikiranmu, karena pikiran sadar ini kan terbatas. Dia bisa memproses apa-apa yang input-inputnya dapat dari luar. Sementara si roh itu kan mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, mungkin jalan tantra, jalan pembebasan itu apa? Aku adalah jiwa, aku adalah Atman. Untuk mengingatkan pikiran, bukan aku adalah pikiran, karena akan terbatas kesadarannya. Kalau aku adalah jiwa, tiba-tiba si jiwa lah yang mengambil alih seluruh fungsi tubuh dan pikirannya, maka si jiwa yang akan memasukkan pencerahan itu sendiri dari dalam, gitu, bukan dari luar lagi. Gitu. Jangan-jangan seperti itu yang terjadi pada orang-orang. Saya pernah bayangkan, Pak Dokter, Pak Butuh. Jadi seseorang yang tidak mempelajari bagaimana jalan kematian, gitu, pada akhir masanya, ya, tentu saja secara alami kan gitu, ada proses penuaan, kemudian kita tidak bisa kemana-mana lagi, tua, enggak bengong. Nah, mungkin saja di sanalah perang terbesar dari pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan, tentang kematian. Itu ya kengken aja. Nah, saya bayangkan itu sudah tersiksa sekali gitu, apalagi mengalaminya gitu. Nah, bersyukur di kesadaran sekarang minimal ada MPP tadi, masa persiapan padam. Sekarang inilah kita diskusi tentang kematian untuk MPP nih, masa persiapan. Karena setidaknya terlepas itu benar atau salah, nanti di komentar pasti cara tain mati kan gitu istilahnya. Minimal
ada satu keyakinan bahwa oke, ini Ya. situasi Yang pertama nanti. Surya. Ya, silakan. Itu pertanyaan tadi. Cara tahan mati kan. Tapi di satu sisi kita percayain karena Reinkarnasi, betul. berarti kan bekejang bertahan mati. Biar masuk main. Karena biar mati. Mati lagi, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi. Artinya kita semua sudah hanya sekedar tadi Pak Putu bilang tuh. Mungkin kita lupa aja bahwa kita pernah mati dulu. Iya. Dan masuk lagi ke dalam tubuh yang baru. Nanti meninggalkan lagi baju yang baru ini, yang sudah usang ini. Lagi Mungkin saya ngambil- ganti pertanyaannya mungkin. Cara tain ingat, tain mati kan? Misi ingatnya. Iya. Ya seperti itu. Tapi setidaknya apa ya, diskusi kita mati suri itu adalah istilah, apakah itu disebut belum mati atau apapun nih Kak. Karena kalau Minimal, bicara tentang ya. bahasanya Dr. Riu Hasan, Iya. mati ya mati, hidup ya Mati, hidup. udah selesai. Iya. Itu Iya. strict. Ketika kita hidup, Ya. janganlah mati. Hmm. Tapi ketika kita mati, jangan jadinya jangan setengah-setengah. Ya. Gini ya, kan banyak Ikhlas, orang ikhlas. sebenarnya hidup ini tanpa berkesadaran. Ya. Sebenarnya dia mati suri sudah. Tidak berkesadaran, maksudnya tidak berkesadaran ini Pak Surya. Dia hidup tapi ya celah bayu. Bangke menjalan, ya. Zombie. Ya, Ya, seperti ya. zombie. Seperti itu. Semangat Tidak tak ada ada. semangat. Kalau ingin belajar agama atau misalnya mencari pekerjaan, ingin survive lah dalam hidup. Gitu loh. Kegagalan itu pasti dalam hidup, tapi berjuanglah untuk mencapai kesuksesan. Jadinya jangan setengah-setengah. Ketika kita hidup, jalani hidup ini sepenuh hati. Ya. Sehingga kita suatu saat sudah saatnya, sudah mendekati saatnya, kita juga sudah siap akan mati. Ya. Jadinya jangan, makanya hidup ini setengah-setengah. Makanya kenapa saya belajar banyak hal tentang kematian di ajaran tantra terutama, dan banyak karena saya ingin hidup di dunia ini seutuhnya, memberikan Ya. karma sebaik mungkin melayani kehidupan. Ya. Karena saya tahu di satu titik saya akan sakit dan mati, Ya. gitu. Ya. Saya tahu titiknya, jadinya kita harus sehingga tahu kapan kita berbuat, kapan kita melayani, kapan kita siap untuk meninggalkan dunia ini. Ya. Seperti itu. Jadinya hidup bergembira, penuh hati sukacita dan siap kita akan pergi. Ya. Karena yang pasti dunia ini kita akan meninggalkan orang yang kita cintai atau orang yang kita cintai Meninggalkan akan kita. meninggalkan kita. Kita harus itu sudah kepastian dalam Oh, hidup. berarti ini poinnya Pak Putu. Ya. Tidak semua orang akan mati suri. Ya. Tidak semua orang mati suri akan tercerahkan. Ya. Tetapi semua orang akan mati. Ya. Dan semua orang sebaiknya mengalami pencerahan. Artinya tidak usah nunggu mati suri hanya untuk mencapai pencerahan. Poinnya berarti tidak usah mati suri hanya untuk pencerahan. Ya. Jangan tambahkan dikit lah. Karena tiba-tiba saya teringat ketika kematian selalu saya teringat gelombang nih, tak gitu. Nah, orang berpikiran bagaimana supaya hidupnya datar-datar saja. Nah, ketika disebut keberhasilan itu naik, kemudian kegagalan itu turun. Nah, justru kehidupan adalah kumpulan lagi berhasil, ben gagal, berhasil. Kapanpun justru flat, nah Mati. itulah mati. Jadi Jadi kita nikmati. nikmati aja, tak. Nikmati naik Dengan turunnya. naik turunnya, Oh, oke. Aduh. iya. Mati suri ujungnya spiritualitas. Oke, Ya. semua Niki, Pak Dokter, Ya, Pak Butu, terima luar biasa. kasih. Semoga apa yang kita bincangkan ada Janji hasil ya, positif. nanti kita kupas Tentang ulah pati. kecemasan ulah pati ya. Oke. Oke, sip ya. Semua, rayu, Rayu, pokoknya tetap rayu. di Demi Tasken, Tasken, ya. semua.